Silakan duduk. Shalom. Ini kita sudah masuk hawa-hawa liburan ya. Sudah pengen rasanya pergi berlibur gitu. Hari Minggu kita sudah perayaan Natal, hari Rabu ibadah Natal tanggal 25 ya. Berliburlah dulu. Lalu kembali lagi tanggal 31 ibadah. Masih ada minggu ya, 29, 31. Tahun baru sudah 2026. 5 Mas ya, jangan langsung buru-buru. Baik, firman Tuhan hari ini, iman dan kasih setia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Di multimedia bisa tampilkan slide-nya. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya. Tetapi inilah yang kuperlihatkan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini dari pasal 3 mulai ayat yang pertama, kita tahulah mengapa di ayat 21 itu mengatakan inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Pasal 3 ayat yang pertama itu nanti dijelaskan bahwa ada permasalahan yang dihadapi. Penghancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh tentara Babel, serta masuk pada masa pembuangan pada waktu itu, membawa bangsa Israel itu hidup di dalam tekanan, hidup di dalam perbudakan, tidak ada kemerdekaan bagi mereka. Sehingga kalau kita lihat bahwa penulis kitab Ratapan ini menjelaskan bahwa mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam keterpurukan, sepertinya tidak ada harapan. Dia katakan di sana, sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangan. Ia membuat dagingku dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkan. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kasih setia Tuhan, itu akan terlihat ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan kehidupan. Kita tidak akan pernah mengalami, kita tidak akan pernah merasakan kasih setia Tuhan itu kalau hidup kita tidak pernah diperhadapkan dengan kesulitan, persoalan dalam kehidupan. Nah, dia katakan bahwa
Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Ayat yang ke-22 dikatakan, sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada, Bapak Ibu. Begitu pahitnya kehidupan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman Yeremia, pada waktu itu sebagai hamba Allah yang Tuhan pilih untuk terus menguatkan bangsa itu. Dia katakan bahwa dalam keadaan seperti itu dia tetap berharap kepada Tuhan, karena dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Saya teringat ketika Nabi Nathan datang kepada Daud untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan terhadap Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa. Daud dikasih pilihan, engkau akan lari dikejar-kejar musuhmu atau membelakangi musuhmu, atau penyakit sampar yang akan datang membunuh bangsa. Dia katakan bahwa biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, karena saya tahu bahwa kasih setia Tuhan tak akan pernah berkesudahan. Itu juga yang dialami oleh Yeremia kepada Tuhan. Sekalipun hidup di dalam kesulitan, sekalipun hidup di dalam kesusahan, sekalipun hidup dalam penderitaan, sepertinya tidak ada harapan, tapi dia tetap ingat bahwa masih ada kasih setia Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 94 ayat 17. Ini bukan yang saya kasih. Jangan inisiatif berlebihan. Ada PowerPoint yang saya kasih, PDF. Nanti nggak nyambung. Mazmur 94 ayat 17 dikatakan, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Inilah yang menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam sekalipun persoalan, permasalahan, bahkan sekalipun kita terjatuh, tergelincir, ingat bahwa ada kasih setia Tuhan. Maka kita harus mengingat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kesulitan kita. Hidup. Ada dua yang menyebabkan, Bapak Ibu. Itu bisa karena perilaku kita yang sudah mulai berubah setia kepada Tuhan, atau bisa juga itu Tuhan perhadapkan bukan karena kesalahan kita, tapi ada ujian yang akan membawa kita untuk naik pada level berikutnya yang akan Tuhan izinkan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-40 di dalam Ratapan 3 itu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel mengalami masa kesulitan itu bukan karena Tuhan sedang mau menguji mereka, tapi karena perilaku mereka yang telah berubah setia kepada Tuhan.
Sehingga dikatakan di dalam ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup. Kalau kita dapati, oh ternyata itu karena kesalahan, kekurangan kita kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang terakhir, dan kembalilah kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kembalilah kepada Tuhan? Di ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Kasih setia itu diartikan kasih yang mantap, teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Itulah yang menjadi pengharapan. Kasih setia yang teguh atas dasar perjanjian Tuhan kepada kita, yang membawa kita untuk menggantungkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Jadi kasih setia itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhan itu harus teguh. Janjinya dikatakan bahwa tak berkesudah kasih setia. Yohanes Keluaran pasal 20 ayat 6 dikatakan begini, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, tetapi dikatakan mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah. Barang siapa yang mengasihi, ia adalah melakukan perintah. Yohanes 14 ayat 21. Di ayat 40 tadi dikatakan bahwa kembalilah kepada Tuhan. Yang tadinya kita melepaskan pegangan kita, dikatakan bahwa kembalilah kepada Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Kembalilah kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan ditunjukkan kepada kita kalau kita terus berpegang dan mengasihi. Itu yang Yeremia sampaikan kepada orang-orang Israel, supaya terus mereka berpengharapan kepada Tuhan, supaya terus mereka berpegang kepada janji bahwa tidak selamanya bangsa itu hidup di dalam masa pembuangan. Ada saatnya nanti Tuhan akan kembalikan mereka ke Yerusalem, membangun kembali bangsa, tapi harus tetap berpegangan kepada. Inilah yang akan membawa kita untuk terus beriman kepada, karena ada janji Tuhan terhadap setiap orang yang mengasihi dan berpegang pada perintah. Nehemia 1 ayat 5 dikatakan, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintah. Percaya kepada janji Tuhan akan membawa kita untuk terus hidup di dalam iman. Janji Tuhan itu kan kita tidak tahu kapan akan digenapi dalam kehidupan. Tapi imanlah yang akan membawa kita untuk terus percaya dan melihat bahwa suatu saat Tuhan akan nyatakan janjinya bagi setiap. Artinya Bapak Ibu Saudara, iman sangat diperlukan untuk menerima janji-janji.
Iman akan membawa kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saat kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, saat itulah iman kita terus bertumbuh. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, Tuhan sudah berfirman kepada Abraham bahwa mereka akan diberikan satu daerah yang berlimpah susu dan madu. Apakah Abraham sudah melihat? Apakah anak-anak Abraham sudah pernah menyaksikan tinggal di daerah itu? Tapi mereka tetap percaya, dan suatu saat Tuhan akan genapi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada umat yang mengasihi dan berharap kepada. Itu sebabnya Bapak Ibu, seberapa sulitnya persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan ayat yang ke-21 tadi, dalam kesulitan yang tak bisa terbayangkan, dikatakan bahwa inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Jemaat yang terkasih di dalam, kenapa bisa Yeremia mengatakan hal? Karena dia sudah melihat, dia sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai kehidupan. Kalau kita coba lihat ke belakang, bagaimana perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu, masihkah kita meragukan kasih setia Tuhan? Kalau kita bisa hidup sekarang ini, apakah kita masih memungkiri bahwa itu bukan karena Tuhan? Itulah dikatakan bahwa tetaplah berharap kepadanya. Pernahkah kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk dinyatakan kuasa mujizatnya, tapi tidak dijawab? Pernahkah kita menghadapi persoalan kehidupan, kita sudah berdoa sungguh-sungguh, bahkan sampai mencucurkan air mata, tapi tidak ada jawaban? Saya pernah mengalami hal seperti itu. Bahkan kalau anak lagi sakit, kita berdoa sungguh-sungguh minta supaya Tuhan sembuhkan. Kita berdoa malamnya supaya paginya nanti dia bangun sembuh. Kita berdoa sungguh-sungguh, masih sakit. Apakah dengan seperti itu langsung putuslah pengharapan kita kepada Tuhan? Langsung kecil hatikah kita, menjadi tawar hatikah kita kepada Tuhan, karena dengan kesungguhan, dengan hati yang hancur kita datang meminta, ternyata Tuhan gak jawab pada waktu? Kalau seperti itu cara berpikir kita kepada Tuhan, maka harus lebih banyak lagi kita belajar tentang firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia. In saat itu belum Tuhan cap, tapi perjalanan masih terus bergerak. Masih perlu terus kita mengalami kasih setia. Itu sebabnya dikatakan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari. Jangan pernah kita putus asa ketika Tuhan tidak menjawab doa. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 49 dikatakan begini,
Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Sampai Tuhan memandang dari atas. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa doa itu bukan karena kita meminta sesuatu saja kepada Tuhan, tapi berdoa itu harus melekat di dalam diri kita masing-masing. Doa itu bukan karena kita lagi hidup dalam kesulitan, penderitaan, tapi doa itu harus selalu hidup. Mau kita menghadapi kesulitan, mau hidup kita diberkati, itu harus terus mengalir dalam kehidupan. Karena dikatakan tadi bahwa kasih setia itu berbicara tentang hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan. Nah, kita berhubungan itu melalui doa. Pun kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti kita tidak mau berdoa. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan telah menjadi bagian. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam, berharap itu tidak ada batasnya, tidak ada cakupan waktunya kapan, tapi terus selama kita masih ada di dunia ini, kita harus terus berharap. Berharap itu rasa percaya yang digantungkan kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan. Berharap kepada Tuhan akan memacu kita untuk terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan akan membawa kita untuk terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun doa belum dijawab oleh Tuhan, tapi jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-40, kembalilah kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan, tanda bahwa kita berserah dan tak pernah berhenti kepada Tuhan. Karena ada janji kehidupan yang akan datang yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2024, memasuki tahun 2025. Saya ada banyak doa dan harapan yang belum Tuhan jawab di tahun 2025. Terus kita akan berharap kepada Tuhan. Tuhan belum mengerjakan seperti yang kita minta kepadanya di tahun 2024. Jangan pernah berhenti di tahun, terus berharap kepada Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepada, yang berpegang pada perintah dan tetap mengasihi. Begitu juga dengan kehidupan. Di tahun 2025 nanti kita akan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kalau kita mau menyaksikan akan kasih setia Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan. Jangan pernah berhenti berharap kepada, tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun doa belum terjawab, tapi Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji. Tuhan Yesus memberkati.